Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Pemirsa, pimpinan FPI Rizik Syihab kini dalam penahanan Polda Metro Jaya. Rizik ditetapkan sebagai tersangka pelanggaran kerumunan di Petamburan. Seperti apa pandangan hukum dan apakah kasus Rizik bisa berkembang ke kasus sebelumnya? Kami akan membahasnya bersama pakar hukum pidana Asep Iwan Iriawan. Selamat sore Kang Asep. Kang Asep, ini akhirnya pihak kepolisian memutuskan untuk menahan Rizik Syihab selama 20 hari ke depan. Bagaimana Anda melihat ini? Apakah keputusan polisi ini sudah sesuai begitu dengan koridor hukum? Bicara penahanan diatur di KUHP, tepatnya pasal 1/20. Apa itu penahanan? Ya, penempatan seseorang di tempat tertentu demi kepentingan penyidikan. Nah, alasan penahanan atau pengaturan penahanan ada di pasal 20 sampai pasal 31-32 ya. Nah, jadi ketika yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan, nah ada syaratnya di pasal 21. Jadi di 21 disebutin diduga keras melakukan tindak pidana. Tidak ada kata diduga keras. Alasannya apa? Ancamannya lebih dari 5 tahun. Kebetulan yang bersangkutan disangkakan, sekali lagi disangkakan ya, pasal 160, 2116 cuma 4 bulan 2 minggu. Kemudian alasan subjektifnya adalah dikhawatirkan yang bersangkutan melarikan diri, mengulangi perbuatan dan menghilangkan barang bukti. Jadi penahanan itu dimungkinkan merupakan upaya paksa di KUHP terhadap kebebasan seseorang di dalam tempat tertentu. Itu dengan surat penetapan dari bersangkutan, yaitu ke penyidik. Nanti di penuntut bisa, di hakim juga bisa. Nah, sekarang ada perkara-perkara sebelumnya yang dulu sebagian belum SP3 dan sekarang ada SP3. Sekali lagi, selama tindak pidana yang dulu belum daluarsa masih bisa diperiksa lagi. Demikian pula yang dulu di SP3 kan, kalau sekarang ada bukti-bukti ya menimbulkan bahwa yang bersangkutan terbukti juga ya, sekali lagi menurut keyakinan penyidik tindak pidana bisa dibuka. Jadi sekali lagi perbuatan yang bersangkutan samping yang dikenakan pasal yang sekarang bisa juga pasal-pasal yang dahulu. Oke, tapi kalau melihat begitu selain Rizik ada juga 3 tersangka lain yang saat ini juga sudah menyerahkan diri ke pihak kepolisian. Bagaimana kemudian konstruksi hukumnya yang berkaitan dengan Rizik Syihab begitu? Ya, jadi sekarang lagi ini kan dalam satu perbuatan beberapa orang melakukan tindak pidana. Nah, yang lain itu kalau tidak salah kita ikuti di media, angkanya adalah pasal 93 Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan. Kita menggunakan 160. Tapi karena yang 5 ini dipanggil juga tidak hadir, maka dipanggil secara paksa. Nah, kalau kebetulan yang bersangkutan datang ke Polda, ya itu harus diperiksa oleh Polda. Nah, tapi sekali lagi yang 5 ini sepanjang tidak disangka oleh pasal-pasal ya ancamannya tuhumannya tidak lebih dari 5 tahun, bersangkutan tidak bisa ditahan, hanya bisa diperiksa. Gitu. Baik, Kang Asep, tapi kalau Anda melihat selain kasus Rizik begitu, apakah polisi sudah cukup tegas untuk penegakan hukum dalam kasus-kasus kerumunan massa lainnya? Ini bukan masalah tegas atau tidak. Jadi polisi itu menetapkan seorang tersangka, kemudian menahan, tadi bilang karena diduga ya. Nah, dan kalau penahanan pakai kata keras, duga keras berdasarkan bukti permulaan. Nah, bukti permulaan tadi ya, hukum acara pidana diatur, ada keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk, ya, dan keterangan terdakwa atau keterangan tersangka itu. Jadi mungkin sekali lagi penyidik ini sudah mempunyai minimum 2 alat bukti, karena bukti permulaan minimum 2 alat bukti. Mungkin karena itu kan penyidik. Nah, penyidik sudah mempunyai 2 alat bukti untuk menjerat mereka itu dengan pasal-pasal yang disangkakan. Jadi sekali lagi ketegasan di sini bukan ketegasan dalam arti keras, tapi dia akan menggunakan pasal-pasal yang menurut keyakinan penyidik itulah tindak pidana yang dilakukan oleh mereka. Baik, terima kasih Kang Asep Iwan Iriawan, pakar hukum pidana sudah bergabung bersama kami.